Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan anak-anak semua dalam mata pelajaran akidah akhlak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Allahumma amin. Dan tetap semangat meskipun masih belajar dalam kondisi daring. Semoga anak-anak tetap semangat untuk belajar. Dengan semangat semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Dan selamat belajar akidah akhlak. Semoga bisa membuat iman kita semakin kuat, akhlak kita semakin hebat, dan kita bisa selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembahasan kita kali ini masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya, yaitu masih bab 1, yaitu tentang keistimewaan Al-Quran. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah diturunkannya Al-Quran, maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengertian, fungsi dan hakikat Al-Quran serta isi pokok kandungan Al-Quran. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Tentu kata Al-Quran ini diambilkan dari bahasa Arab ya, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi menurut bahasa, Al-Quran itu artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Diambilkan dari kata qoro'a yaqro'u Qur'anan. Dan menurut istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Anak-anak pasti semuanya tahu ya bentuk Al-Quran itu, isinya Al-Quran itu kayak apa, karena anak-anak pasti sudah pernah mempelajari Al-Quran dan di rumah pasti menyimpan Al-Quran ya untuk dibaca. Nah, bentuk Al-Quran yang kita miliki, yang ada di rumah kita masing-masing itu adalah bentuk Al-Quran yang sudah dibukukan. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sejarah diturunkannya Al-Quran, pada masa Rasulullah Al-Quran itu bentuk naskahnya masih belum seperti sekarang, karena di zaman Rasulullah itu naskah Al-Quran masih ditulis secara sederhana ya, medianya masih sederhana, ditulis di atas bebatuan, di atas kayu, lontar kurma, di atas kulit-kulit binatang dan lain sebagainya ya. Kalau sekarang Al-Quran itu sudah dibukukan dan bentuknya sudah dilengkapi dengan tanda baca dan lain sebagainya, tapi itu hanya bentuknya aja. Tapi kalau isinya tetap sama murni seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena apa? Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci yang kemurniannya benar-benar satu-satunya yang benar-benar dijaga oleh Allah, kemurniannya sampai akhir masa. Jadi tidak ada orang yang bisa memalsukan Al-Quran, karena Allah sendirilah yang menjaga kemurnian Al-Quran. Dan kita tahu kalau kita membaca atau mempelajari Al-Quran pasti akan ada banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita karena kita telah membaca firman-Nya Allah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan hakikat Al-Quran. Sebagai kitab suci, tentunya Al-Quran ini memiliki banyak fungsi di dalam kehidupan umat manusia. Nah, secara garis besar, fungsi Al-Quran itu dibagi menjadi 4 dalam kehidupan manusia ya. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, al-huda. Sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum dan khususnya petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentunya orang-orang yang beriman dan bertakwa ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, agar selalu berada di jalan yang benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua,
Al-Quran berfungsi sebagai pemisah atau pembeda, Al-Furqan. Sebagai pemisah, yaitu memisahkan atau membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Dengan ajaran dari Al-Quran, maka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, sehingga akan menjalankan apa yang benar, yang menjauhi apa yang salah, yang dilarang oleh Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai obat as-sifa, ya. Sebagai obat, yaitu Al-Quran bisa menjadi obat hati, obat jiwa, obat mental bagi orang-orang yang membacanya. Orang yang suka membaca dan mempelajari Al-Quran pasti hatinya akan selalu merasa tenang, jiwanya akan selalu merasa tentram, dan mentalnya akan kuat. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia pasti akan bisa menjalani dengan hati yang ikhlas, dengan jiwa yang tentram. Selanjutnya yang keempat, yaitu Al-Quran berfungsi sebagai nasihat, sebagai peringatan dan pembelajaran hidup. Di dalam Al-Quran banyak sekali diajarkan tentang kehidupan yang harus dijalani oleh manusia. Dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman pasti bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga selalu berada di jalan yang benar. Dan Al-Quran itu mempunyai banyak nama, ya. Di antaranya Al-Quran mempunyai nama lain, yaitu yang pertama Alkitab, artinya adalah tertulis. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang kedua, Al-Quran mempunyai nama lain, yaitu Al-Furqan, artinya adalah pembeda. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Dan yang ketiga, Al-Quran mempunyai nama lain Ad-Dzikr, artinya adalah peringatan. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Selanjutnya yang keempat, Al-Quran punya nama lain, yaitu Al-Huda atau petunjuk. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang kelima, Al-Quran mempunyai nama An-Nur, artinya cahaya. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 40 dijelaskan, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Selanjutnya yang keenam, Al-Quran juga mempunyai nama Al-Bayyinah, artinya keterangan. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 1, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu tadi adalah nama-nama lain Al-Quran, ya. Dan sebetulnya masih banyak nama-nama yang lain, tapi yang kita pelajari kali ini 6 nama Al-Quran. Selanjutnya kita bahas tentang isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai kitab suci, Al-Quran itu banyak mengandung ajaran-ajaran. Nah, pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran itu disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengandung ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Dan tauhid ini merupakan isi terpenting yang dikandung
oleh Al-Quran. Dengan bertauhid, maka sudah pasti kita bisa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita akan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan kita akan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah, dan kita bisa menjalankan kehidupan ini di jalan yang benar. Yang kedua, Al-Quran mengandung ajaran ibadah, yaitu mengajarkan kepada manusia bahwa semua perbuatan manusia itu harus bertujuan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjalankan kehidupan ini dengan ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridhonya Allah. Yang ketiga, Al-Quran berisi tentang janji dan ancaman. Janji pahala bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, dan ancaman berupa siksa bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, di mana amal perbuatan manusia selama hidup di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bagi orang-orang yang amal perbuatannya baik waktu hidup di dunia, tentu akan mendapatkan janji pahala berupa surganya Allah. Dan bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, dari orang-orang yang selalu melanggar ajaran Allah, maka mendapatkan peringatan atau ancaman berupa siksa di neraka kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Pokok ajaran yang keempat yaitu tentang hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun kepentingan hidup di akhirat kelak. Yang kelima yaitu mengandung kisah dan riwayat orang-orang yang terdahulu, baik mengenai orang yang taat maupun mengenai orang yang ingkar kepada Allah, untuk menjadi iktibar, untuk menjadi suri tauladan bagi umat setelahnya, sehingga kita bisa menjadikan pelajaran apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kita terdahulu sebagai pelajaran hidup. Yang keenam yaitu mengandung ajaran tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Semua ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada ini, dasar-dasarnya semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Manusia tinggal menggali dan mengembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, itu tadi anak-anak pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pengertian, fungsi, dan hakikat Al-Quran serta isi pokok kandungan Al-Quran. Semoga dengan mengetahui keistimewaan Al-Quran ini membuat kita semakin mencintai Al-Quran dan mau membaca dan mempelajari Al-Quran dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas lillahi ta'ala, dan kita pun bisa mendapatkan rahmat dari Allah karena kecintaan kita terhadap Al-Quran. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita tentang akidah akhlak pada hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, yuk mohon maaf ya barangkali ada kekurangan-kekurangannya. Ya, yuk akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.